Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Niha dalam pembelajaran matematika. Anak-anakku semua, hari ini kita sudah masuk di tematika pertemuan kelima. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang faktor persekutuan terbesar. Oke, materi hari ini berkaitan dengan pembelajaran di tema 3 pertemuan kedua. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Faktor persekutuan terbesar atau disingkat dengan FPB dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Nah, masih ingat kan cara mencarinya? Untuk menentukan FPB dari suatu bilangan, maka dapat kita cari atau kita tentukan dengan 3 cara. Yaitu yang pertama dengan menentukan faktor terlebih dahulu. Kemudian yang kedua menggunakan pohon faktor. Dan yang ketiga kita menggunakan teknik sengkedan. Oke, baik. Untuk lebih memahami ketiga cara tersebut, mari simak materi berikut ini ya. Yang pertama, contoh soal tentukan FPB dari 10 dan 15. Kita akan menentukan FPB-nya dengan 3 cara. Baik itu dengan cara menentukan faktor, menentukan pohon faktor, dan menggunakan teknik sengkedan. Yang pertama, kita akan menentukan faktornya terlebih dahulu menggunakan cara 1. Faktor dari 10 dan 15 yaitu kita gunakan tabel ya. Masih ingat kan cara menggunakan tabel? Bilangan 10 dapat kita cari dengan 1 kali 10, 2 kali 5. Dari sini dapat kita peroleh faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Oke, selanjutnya bilangan 5 dapat kita peroleh dari 1 kali 15, 3 kali 5. Nah, dari sini juga dapat kita peroleh faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Coba perhatikan, ada angka yang sama, yaitu angka 1 dan angka 5. Maka faktor persekutuan 10 dan 15 adalah 1 dan 5. Nah, dari 2 faktor yang sama ini, yang paling besar angkanya adalah angka 5. Jadi, dapat kita simpulkan FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Nah, ini jika kita menentukannya menggunakan faktor. Sekarang, sebelum kita menggunakan cara yang kedua dan ketiga, perhatikan catatan berikut ini ya. Jika menggunakan pohon faktor, FPB dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, jika menggunakan teknik sengkedan, FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jadi, sebelum kalian memilih cara 2 dan cara 3, perhatikan baik-baik catatan ini ya. Langsung saja kita ke cara yang kedua, yaitu menggunakan pohon faktor. FPB dari 10 dan 15 yaitu kita akan membuat pohon faktornya terlebih dahulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena 5 sudah merupakan bilangan prima, maka sudah selesai untuk pohon faktornya. Jadi faktorisasi dari 10 adalah 2 kali 5.
Sekarang 15 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Karena 2 tidak bisa, kita bagi dengan bilangan prima 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, karena 5 juga sudah merupakan bilangan prima, maka pohon faktornya sudah selesai. Jadi faktorisasi dari 15 adalah 3 kali 5. Coba perhatikan baik-baik. Dari faktorisasi dua bilangan ini ada yang sama, yaitu 5 dan 5. Atas punya 5, bawah punya 5. Maka dari sini dapat kita simpulkan FPB dari 10 dan 15, jika dilihat dari faktorisasinya, kita ambil angka yang sama yang pangkatnya terkecil, yaitu 5. Jadi, FPB dari 10 dan 15 adalah 5. Kita beralih ke teknik sengkedan. Tetap kita akan menentukan FPB dari 10 dan 15, yaitu kita akan membagi dua bilangan ini dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu bilangan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5, 15 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap 15. Kita bagi lagi dengan bilangan prima lagi, karena sudah tidak bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 5 kita bagi 3 tidak bisa, maka kita tulis 5. 15 kita bagi 3 sama dengan 5. Nah, kita bagi lagi karena masih bisa dibagi 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Coba perhatikan di sini dari pembaginya 2, 3, dan 5. Bilangan prima yang habis membagi bilangan 10 dan 15 yaitu hanya bilangan prima 5. Maka Bu Niha tandain dengan tanda warna merah. Jadi FPB dari 10 dan 15 yaitu 5. Oke, teman-teman, untuk lebih memahami materi FPB baik itu menggunakan cara 1, 2, dan 3, silakan berlatih mandiri, yaitu menyelesaikan soal 1 dan 2. Tentukan FPB dari 12 dan 16. Yang kedua, tentukan FPB dari 15 dan 18. Untuk kedua soal ini, silakan kalian kerjakan di buku kalian, namun tidak perlu dikumpulkan ya, karena hanya berlatih mandiri saja. Selamat mencoba. Oke, baik anak-anakku, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang KPK dan FPB pada soal cerita. Cara membedakan penyelesaian soal KPK dan FPB yaitu ada dua cara. Jika kita menemukan soal yang berbentuk KPK, di soal tersebut akan ditanyakan kapan kejadian terjadi bersamaan lagi atau kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya. Nah, namun jika soal itu berupa soal FPB, maka pada soal akan ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang. Nah, untuk memahami dua pembeda ini, langsung saja kita ke contoh soal ya. Contoh yang pertama. Terdapat 2 buah lampu di taman dengan warna yang berbeda. Lampu merah menyala setiap 6 detik sekali, sedangkan lampu hijau menyala setiap 4 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu tersebut menyala bersama-sama? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan cara KPK. Kenapa pakai menggunakan cara KPK? Karena tadi ditanyakan kapan lampu merah dan lampu hijau menyala untuk yang kedua kali. Jadi kita menggunakan cara KPK. 4 dan 6 kita bagi dengan bilangan prima. 4 dibagi 2 sama dengan 2.
6 dibagi 2 sama dengan 3. Kita bagi lagi dengan bilangan prima. 2 bagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian masih kita bagi lagi, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, di sini Bunia menggunakan cara sengkedan. Lalu dari sini dapat kita lihat bilangan primanya 2 kali 2 kali 3. Maka KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12. Jadi, kedua lampu tersebut akan menyala bersamaan pada detik ke-12. Kemudian, untuk contoh yang kedua, yaitu ibu membeli 12 kue donat dan 20 kue bolu. Kedua kue tersebut akan diletakkan ke dalam beberapa piring. Setiap piring berisi kue sama banyak untuk setiap jenisnya. Pertanyaan yang pertama, berapa paling banyak piring yang harus disiapkan? Pertanyaan kedua, berapa jumlah kue donat dalam setiap piring? Pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah kue bolu dalam setiap piring? Dari sini dapat kita lihat pertanyaan yang pertama, berapa paling banyak piring yang harus kita siapkan? Dari sini sudah terlihat ya nak ya. Untuk penyelesaiannya pasti akan menggunakan cara FPB. Nah, seperti catatan pertama tadi. Kita akan menggunakan teknik sengkedan lagi untuk penyelesaian soal tersebut. 12 dan 20 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Masih bisa dibagi, kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Lalu 3 kita bagi lagi dengan bilangan prima 3 sama dengan 1. Karena 5 tidak bisa, kita tulis tetap 5. 5 kita bagi dengan bilangan prima 5, yaitu 1. Hasilnya. Dari sini, bilangan prima yang habis membagi bilangan 12 dan 20 hanya bilangan prima 2 dan 2. Karena 2 ini dapat membagi habis 12 dan 20. Jadi dapat kita tuliskan FPB dari 12 dan 20 adalah 2 kali 2, yaitu sama dengan 4. Menjawab pertanyaan yang pertama, jadi jumlah piring yang dibutuhkan sebanyak 4 piring. Pertanyaan yang kedua yaitu, jumlah kue donat di setiap piringnya berapa ya? Maka 12 buah kue donat kita bagi dengan piringnya tadi. Piringnya ada 4, maka 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi kue donat dalam setiap piring adalah 3 buah. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, jumlah kue bolu setiap piringnya berapa ya? Nah, karena jumlah kue bolu awalnya 20, maka kita bagi dengan jumlah banyak piring. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, kue bolu dalam setiap piring adalah 5 buah. Oke, nah itu tadi tentang materi FPB dan KPK pada soal cerita. Terima kasih buat anak-anakku semua yang sudah bergabung. Silahkan setelah ini kalian mengerjakan tugas dari Bunia yang sudah Bunia share di Google Class. Kemudian jangan lupa klik serahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!